benar, isbal itu boleh. Boleh. Tapi seperti apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau ketika isbal itu terjadinya tidak sengaja, dan ketika pun jatuh turun ke bawah kainnya, beliau angkat lagi. Itu isbalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan, hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hikmah kenapa orang yang sholat dengan berisbal Nabi perintahkan untuk mengulang sholatnya, bahkan mengulang dari wudhunya. Ini ada disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 16032. Disebutkan dari riwayatnya Atha bin Yashar dari beberapa orang sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW tatkala ada seorang yang sholat sementara dalam keadaan isbal, yaitu di mana kainnya, sarungnya itu sampai ke bawah mata kaki. Lalu Nabi SAW bersabda kepada orang itu, pergilah dan berwudulah. Lalu orang itu pun pergi lalu berwudu. Lalu datang lagi. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, pergilah dan berwudulah. Lalu dia pun pergi dan berwudu. Kemudian datang lagi. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda memerintahkan orang tersebut untuk berwudu, kemudian Anda diam? Lalu beliau menjawab, dia sholat sedangkan dia dalam keadaan musbil, yaitu sarungnya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima sholat seorang hamba yang sarungnya isbal. Ini di Musnad Ahmad nomor hadis 1633. Hadis ini memang dinilai dhaif oleh Al-Nawawi, dan memang diantaranya ada perawi yang bernama Abu Za'far, itu dinilai majhul oleh Ibnu Qatan. Namun hadis ini juga disebutkan dalam Musnad Ahmad yang lain, dan Shu'aib Al-Nawawi juga mensahihkan, menghasankan hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Za'far. Begitu juga hadis ini juga yang diriwayatkan Abu Ja'far ini juga ada yang disahihkan oleh Al-Albani di Sunan At-Tirmizi, disahihkan Husain Ad-Darani dari Sunan Ad-Darimi, yaitu di mana beliau menyebutkan isnadnya ini jaid. Dan untuk itu hadis ini bisa dikatakan dinaikkan derajatnya menjadi hasan. Lalu hadis ini cukup tegas menyebutkan bahwa Nabi SAW merintahkan seorang sahabat yang sholat dalam keadaan musbil untuk mengulang sholatnya. Tidak hanya mengulang sholatnya, tapi juga mulai mengulang daripada wudunya. Dan Nabi menyebutkan di ujung hadisnya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menerima sholat seorang hamba yang sarungnya isbal. Hal ini mengingatkan kita dosa isbal bukanlah dosa yang biasa. Memang para ulama berbeda pendapat tentang isbal. Ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Dan memang dalam pembahasan sebelumnya kita juga sudah kita bahas, ini ada 4 tingkatan daripada dosa isbal itu, mulai dari yang boleh sampai yang haram mutlak. Yang bolehnya itu ya seperti apa yang terjadi pada sahabat Abu Bakar
radhiyallahu anhu, di mana beliau isbalnya itu nggak sengaja karena kainnya jatuh. Dan ketika ia menyadari kainnya jatuh, lalu ia mengangkatnya lagi, menggulungnya lagi. Nah, itu boleh. Tapi jika itu kita biarkan, apalagi dengan unsur sengaja, apalagi diikuti dengan rasa sombong, maka itu dosanya sudah berlipat. Apalagi itu dilakukan ketika dalam sholat. Dan memang dosa isbal ini dosa yang dulunya ini dianggap kecil, ringan gitu. Dulunya ini dosa besar, tapi sekarang ini kita anggap ringan, seperti dosa biasa aja. Dan ini sudah diingatkan oleh seorang sahabat, yaitu dalam hadis Sunan Ad-Darimi, nomor hadis 2649, yaitu dari Ubadah bin Qurt. Ia menyebutkan, sesungguhnya kalian akan melakukan perbuatan yang lebih kecil dari sehelai rambut dalam pandangan kalian, di mana dahulu kami pada masa Rasulullah SAW menganggapnya termasuk dosa-dosa besar. Ketika hal itu disebutkan pada Muhammad, yaitu Ibnu Syirin, yang menjawab, benar menurutku, salah satunya adalah menjulurkan kain sarung atau isbal. Jadi di sini menyebutkan bahwa isbal ini termasuk dosa yang sekarang ini kita anggap itu kecil, bahkan dosanya itu lebih kecil dari sehelai rambut. Itu dalam pandangan kita. Tapi padahal pada zaman Nabi SAW itu termasuk dosa yang besar. Ini kita bisa lihat tadi hadis yang disebutkan kita tadi pertama. Nabi SAW perintahkan orang yang isbal dalam sholatnya mengulang. Tidak hanya dalam sholatnya aja yang ulang, tapi juga wudunya. Bahkan hingga 3 kali baru Nabi SAW memberitahu apa kesalahannya. Dan ini juga udah kita bahas dalam beberapa video sebelumnya, di mana tadi kita sebutkan itu dosanya bertingkat. Ada 4 tingkatannya. Dan orang yang isbal dalam sholat itu setara seperti orang yang isbal di luar sholat dan diikuti rasa sombong. Kita ketahui bahwa isbal itu sendiri udah bentuk kesombongan, ditambah lagi dengan diikuti rasa sombong. Ini sama seperti orang sholat dengan isbal yang dianggapnya dia tidak sombong. Nih, sama. Dan di akhirat ini termasuk orang yang tidak akan diajak Allah berbicara ketika di hari kiamat. Ada 3 orang. Salah satunya ya pelaku isbal ini. Ini ada di Sahih Muslim di nomor hadis 155. Jadi kalau kita kembalikan ke hadis tadi, kenapa Nabi SAW memerintahkan seorang itu mengulang sholatnya, bahkan diulang dari mulai wudhunya, sampai 3 kali baru beliau memberitahu. Ini mengingatkan kita bagaimana besarnya dosa isbal tersebut. Sampai 3 kali dia Nabi SAW diam, baru beliau menjelaskan ini, mengingatkan kita kesalahan dosa besar ketika berisbal, terlebih dilakukan dalam sholat. Dan kenapa? Mesti dari wudhunya. Artinya juga isbal ini tidak hanya membatalkan sholat, tapi membatalkan syarat seseorang untuk sholat. Tapi isbal ini laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan, ya memang wajibnya itu menutup seluruh auratnya. Jadi isbal ini tidak hanya membatalkan sholatnya, tapi juga membatalkan syarat sholatnya. Apa itu salah satu syaratnya? Berwudu. Dan memang dimana kita ketahui bahwa ada 4 pokok. Ada 4 pokok yang wajib dalam berwudu. Dalam Al-Quran ini disebutkan. Apa aja itu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki.
Dan kaki ini wajib kita basuh ketika berwudu. Dan isbal itu terjadi pada kaki. Dan di neraka akan membakar kelebihan daripada kain yang melewati mata kaki. Berhubungan. Ini hibahnya, dekat. Makanya diperintahkan berwudu lagi. Kada ada syarat yang dilanggar. Dan kita ingat juga setelah berwudu, kita juga membaca doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin. Disebutkan tawabin dulu. Bertobat dulu. Kenapa mesti bertobat? Karena salah satunya di sini bahwa kaki kita sudah termasuk melakukan dosa besar. Makanya kita bertobat dulu. Udah bertobat baru dibersihkan. Mutahhirin, yaitu bersihkan. Termasuk orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri, mensucikan diri. Jadi itu hikmahnya, bahwa kaki kita telah melakukan dosa besar, yaitu dosa isbal. Makanya kita diperintahkan untuk berwudu kembali dan membaca doa. Malah kita bacanya itu bersahadat dulu. Baca doa setelah wudu kan syahadat dulu itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Baru kemudian doa agar kita termasuk orang yang bertaubat. Kaki kita udah melakukan dosa besar, baru kita termasuk orang-orang yang bersuci. Bersuci itu terakhir. Mulai dari syahadat, bertaubat, lalu mensucikan diri. Dan ini sejalan dengan penafsiran dan pembahasan kita dalam sebelumnya yang menyebutkan bahwa orang yang berisbal ketika sholat itu sama seperti orang yang di luar sholat berisbal diikuti dengan rasa sombong. Dengan ini setara dengan dosa orang kafir ketika di akhirat, sehingga mereka tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak melewati syirat, tapi mereka berjalan di bawah syirat, di dalam kegelapan, di jalan yang berliku, dan mereka memasuki neraka dengan digiring oleh fata morgana, di mana mereka melihat seperti kebaikan, seperti beramal, tapi sebenarnya itu adalah fata morgana. Dan seperti itu juga mereka digiring ke neraka, bahwa mereka memasuki neraka dengan digiring seperti dalam keadaan haus, lalu di depannya mereka seperti melihat mata air karena hausnya, dan itu yang terus menggiring mereka ke depan sehingga memasuki neraka dalam keadaan haus dengan digiring air fata morgana. Semoga kita dapat mengambil hikmah daripada hal ini. Memang ada perbedaan pendapat dalam hal isbal ini, cuman kita setidaknya harus dapat memperhatikan di mana dikatakan boleh, di mana katakan haram. Kita sebut tadi bahwa benar isbal itu boleh, tapi seperti apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau ketika isbal itu terjadinya tidak sengaja, dan ketika pun jatuh turun ke bawah kainnya, beliau angkat lagi. Itu isbalnya, dan beliau tidak termasuk orang yang sombong. Mungkin ini aja, mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.